Oke, tadi ketentuan dasar ya, perusahaan dikategorikan menjadi 3 ya, perusahaan jasa, dagang, dan juga manufaktur. Manufaktur itu contohnya banyak ya di itu merupakan perusahaan manufaktur, mengolah baku, kemudian Mati berarti kalau dicabut. jadikan produk jadi dan kita jual. Oke, boleh di-unmute ya suaranya ya, yang belum. Oke, di sini ada karakteristik utama perusahaan dagang. Transaksi jual beli barang dagangan merupakan aktivitas utama perusahaan. Antara PD itu barang dagangan dan penjualan barang dagangan biasanya kurang dari setahun. Terdapat persediaan barang dagang di awal dan di akhir periode. Yang keempat, transaksi pengadaannya berupa pembelian barang dagangan, kemudian memperoleh penghasilan dari penjualan barang dagangan. Oke. Di sini ada penyerahan hak kepemilikan barang dagangan. Jika lokasi antara penjual dan pembeli berjauhan, penjual dan pembeli harus menetapkan terjadinya penyerahan hak kepemilikan atas barang dagangan. Jadi ini lebih gampangnya seperti ketika kita membeli barang, siapa yang akan menanggung ongkos kirimnya, ya. Seperti jual beli online, mungkin kita bisa beli di Ibu sebut Shopee, Tokopedia. Nah, itu siapa yang akan membayar untuk ongkos kirimnya. Begitu juga dengan perusahaan dagang, perusahaan besar. Itu harus ada kesepakatan siapa membayar kirimnya. Karena bisa saja kan yang kita jual bukan barang yang kecil. Seperti penjualan mobil, penjualan alat-alat berat. Nah, itu pasti kan butuh ya jasa ngangkut untuk ongkos kirimnya itu lumayan. Itu harus ada kesepakatan antara si pembeli dan penjual. Di sini di akuntansi kita mengenal adanya FOB ya, yang pertama atau Free On Board Shipping Point. Di sini penyerahan hak kepemilikan. Nah, oke, sebentar. Penyerahan hak kepemilikan barang dagang dilakukan di gudang penjual. Dengan demikian, semua biaya pengiriman sejak barang dagangan dikeluarkan dari gudang penjual sampai tiba di gudang pembeli menjadi tanggungan pembeli. Nah, jadi di istilah akuntansi kita mengenal ada perjanjian untuk ongkos kirimnya. Yang pertama FOB ya. Nah, itu dari gudang penjual sampai gudang pembeli ditanggung oleh pembeli. Jadi misalkan Ibu di Cikarang menjual mobil, akan diekspor ke Malaysia. Nah, itu harus sepakat. Oh, syarat penjualannya apa nih untuk ongkos kirimnya? Oh, kita pakai FOB. Jadi dari gudang Cikarang sampai gudang di Malaysia itu yang nanggung adalah si pembeli Ibu di Malaysia. Nah, itu biasanya di akuntansi itu ketika rule-nya kan seperti ini. Kita terima pesanan, kemudian kita ngirim barang tersebut. Tentunya tadi dengan disepakati ongkos kirimnya akan siapa yang akan menanggung. Setelah barangnya dikirim, nah, kita pasti menagih ya pakai surat tagihan, atau kita sebut invoice di akuntansi itu. Jadi kita memberikan surat tagihan. Nah, surat tagihan itu pasti sudah ada dicantumkan. Ini biaya ongkos
kirimnya pakai apa? Oh, pakai FOB. Berarti yang menanggung adalah si pembeli. Jadi ketika kita menagih di surat tagihannya atau invoice-nya, harga barang mobil dan juga ongkosnya. Jadi ada harga barang mobil dan ongkosnya. Jadi baru di total gitu. Kemudian yang kedua ada FOB destination. Penyerahan hak kepemilikan atas barang dagangan dilakukan dengan demikian semua pengeluaran sampai barang dagangan tersebut sampai menjadi di gudang penjual menjadi tanggungan penjual. Ini kembalikan di FOB shipping point. FOB destination yang akan menanggung ongkos kirimnya adalah si penjual. Jadi misalkan tadi Ibu akan ekspor mobil ke Malaysia, yang akan menanggung adalah Ibu sebagai penjual. Nah, itu namanya FOB destination. Nah, di sini juga ada biasanya untuk perusahaan-perusahaan dagang yang sudah besar itu pembayaran ada yang bisa secara tunai, tapi banyak yang menggunakan pembayaran secara kredit. Kenapa? Perusahaan itu ketentuan untuk membayar, misalkan dia beli tadi, dia beli mobil banyak untuk dijual kembali. Nah, itu biasanya ketika barang dikirim, nanti di tanggal berapa barang itu bayar. Karena perusahaan itu enggak setiap hari melakukan pembayaran. Jadi biasanya syaratnya, oh perusahaan saya biasa untuk melakukan pembiayaan di tanggal 15 sama 30 ya. Oke. Ini suara Ibu masih jelas? Jelas Bu, masih jelas. Jelas, bagus. Oke. Jelas, bagus. Di beberapa daerah hujan ya. Bu, sini hujan Bu, saya makanya baru masuk Bu, ada petirnya lagi. Oke, mudah-mudahan sehat ya, selamat ya kita Alhamdulillah semua. Bu, sehat. Amin, amin. Aman daripada corona. Oke. Oke, di sini tadi perusahaan dagang itu biasanya ketika perusahaan beli barang ada pembayarannya tertentu. Kita biasa bayar di tanggal 15 atau 30. Jadi kan itu namanya tidak dibayar tunai ya, tapi dibayar kredit. Biasanya ada ketentuannya sebelum jual beli itu dilakukan, terutama untuk perusahaan-perusahaan besar. Nah, juga sama di surat tagihannya pasti ada tulisan ketentuannya. Oh, syaratnya apa nih? Karena kalau kita baca surat tagihan invoice itu kan banyak ketentuan 30. Ternyata itu ada artinya di akuntansi. Nah, ketentuan yang menyatakan bahwa diberikan sebesar 2% apabila pembeli melunasi utangnya dalam jangka waktu 10 hari. Jadi 2 ini artinya 2% jika si pembeli bayar dalam jangka waktu 10 ini 10 hari. Nah, N30 artinya lambat-lambatnya harus dibayar dalam jangka waktu 30 hari. Nah, setelah jual surat tagihan ada 2/10 N30 artinya tadi akan mendapatkan diskon 2% jika dibayar dalam jangka waktu 10 hari. Dan lambat-lambatnya harus dibayar 30 hari. Ada satu lagi. 2/10 end of month ya. Ketentuannya akan diberikan diskon 2% jika dibayar dalam jangka waktu sama dengan yang tadi. Tapi lambat-lambatnya harus dibayar
N30 itu harus dibayar terakhir sebelum 5 Februari. Tapi kalau 2/10 end of month berarti pembelian jual beli transaksi 5 Januari, lambat-lambatnya dibayar harus di tanggal terakhir Januari. Januari tanggal terakhirnya adalah 31. Berarti lambat-lambatnya harus dibayar tanggal 31. Jadi itu perbedaannya ya. Ada 20/30 sama 2/10 N. Di sini juga jual beli biasanya ada mengembalikan jual beli tersebut karena rusak. Nah, ini besar sekali barang yang rusak atau cacat. Nah, itu kan harus dikembalikan. Nah, bisa dikembalikan dalam akuntansi disebut dengan retur ya. Jadi ketika ada barang yang rusak itu bisa dikembalikan. Kemudian bisa juga tidak perlu dikembalikan tapi meminta keringanan harga kepada si penjual. Itu namanya retur ya. Jadi kita jual barang ternyata barangnya adalah cacat. Namanya retur penjualan. Atau kita beli barang ternyata barangnya cacat, kita kembalikan ke si penjual. Di sini semua pengeluaran yang terkait langsung dengan aktivitas mulai dari perolehan barang dagangan akan dikelompokkan menjadi harga. Di sini di akuntansi ini yang harus kita perhatikan harga beli barang dagangan. Kemudian ada istilah retur pembelian. Ada lagi istilah keringanan harga pembelian. Nah, ada juga potongan pembelian. Biasanya pembeli juga bisa ya memberikan diskon. Nah, ini namanya potongan pembelian. Atau pengeluaran pengiriman pembelian. Jadi pengeluaran ini bersifat menambah kos. Ya. Pencatatan akuntansi untuk barang dagangan ada dua, yaitu sistem perpetual atau disebut sistem kontinu. Jadi ketika ada transaksi jual beli, ada perubahan barang dagangan, dicatat di akun khusus. Nah, secara kontinu, seiring dengan peristiwa terjadinya perubahan barang dagangan. Jadi setiap ada barang dagangan yang keluar atau masuk, kita jual atau beli itu harus dicatat secara terus-menerus di akuntansi disebut sistem perpetual. Juga sistem periodik, juga fisik. Jadi perubahan barang dagangan hanya dilihat yang lazimnya di akhir periode. Kemudian juga sistem margin keuntungan ya. Sistem margin keuntungan, perubahan barang dagangan dicatat, jadi ketika dagangannya terjual itu dicatat juga keuntungannya berapa. Itu namanya sistem margin keuntungan. Oke. Ini tadi mengenai pertemuan ke-7, sekilas mengenai perusahaan dagang. Oke. Oke. Lanjutannya adalah pertemuan ke-8. Oke, sudah terlihat pertemuan ke-8? Sudah, Bu. Oke. Jadi kalau perusahaan jasa kemarin kita belajar jurnal hanya jurnal umum ya. Karena memang jurnalnya hanya satu untuk perusahaan jasa. Sedangkan ini perusahaan dagang kegiatan utamanya adalah menjual ya. Penjualan barang dagangan ini jika dilakukan secara tunai dalam
jurnalnya kita tulis di jurnal penerimaan kas. Akuntansi perusahaan dagang itu punya jurnal. Kalau perusahaan jasa hanya punya jurnal umum. Kalau perusahaan dagang ada jurnal umum, jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan juga jurnal pengeluaran kas. Gitu. Kalau penjualan tunai berarti kita terima uang ya, jadi masuk ke jurnal penerimaan kas. Tapi kalau penjualan kredit, nah itu masuk ke jurnal penjualan. Gitu. Jadi lebih rinci lagi. Oke, ini Ibu tampilkan contoh invoice atau surat tagihan. Nah, biasanya dipakai ya di perusahaan-perusahaan dagang atau perusahaan-perusahaan pabrik. Nah, di sini pasti ada si penjual, kemudian pembelinya siapa, kemudian ada tanggal PO-nya kapan, order kapan, kemudian tanggal jatuh temponya kapan. Di sini ada nomor, nama barang. Biasanya juga pakai kode barang ya, kalau yang perusahaannya banyak sekali, itu pasti pakai kode barang. Kemudian ada kuantitas, ada harga, dan juga ada jumlah. Oke. Di bawah ini pasti ada nomor rekeningnya, rekening perusahaan. Oke. Karena ini setiap pembelian atau penjualan pasti kena pajak ya. Jadi selain si pembeli kita kirimkan invoice sebagai surat tagihan, kita juga harus ada namanya faktur pajak. Oke. Ini contoh tadi invoice penjualan kredit. Ya. Di sini yang Ibu lingkari ada syarat pembayarannya. Tadi 2/10 N30. Oh, jadi akan mendapatkan diskon 2% jika dibayar waktu 10 hari. Dan lambat-lambatnya harus dibayar dalam 30 hari. Ya, ini tadi sudah. Nah, ini tadi jurnal umum contohnya ya. Di sini ada contoh penjualan tunai. Nah, ini Ibu skip aja ya. Oke. Kita masuk tadi, karena perusahaan dagang punya banyak jurnal, diantaranya yaitu jurnal penjualan. Tadi, jurnal penjualan adalah untuk mencatat penjualan secara kredit. Kemudian ada buku penerimaan kas untuk mencatat semua penerimaan kas. Oke. Mohon maaf ya, ada suara ya, karena ini Ibu dari kampus. Ada beberapa kegiatan. Pembelian. Penerimaan pembelian. Yang ketiga, jurnal pembelian. Berarti untuk mencatat pembelian secara kredit. Untuk buku pengeluaran kas atau jurnal pengeluaran kas berarti untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Itu ya. Buku harian khusus tadi ada 4, yang satu adalah buku jurnal umum. Ini contohnya, jurnal khusus itu yang pertama ada jurnal penjualan. Ada kolom tanggal, kemudian ada kolom keterangan. Jadi dijual kepada customer mana saja. Misalkan ada toko tadi, toko Merdeka, kemudian toko Bagus. Nah, ini ada syarat penjualannya. Di sini harus ganda ya, seperti jurnal umum kemarin. Kita tulis debitnya 6 juta piutang dagang, kredit penjualan juga 6 juta. Jadi ada 2 yang kita masukkan berpasangan. Ya. Toko yang kedua 4 juta, kita masukkan kolom sini 4 juta, kolom kreditnya juga 4 juta. Ini contoh jurnal penjualan.
tadi toko-toko tersebut kita penjualan kredit, kemudian dia membayar utangnya, berarti masuk ke jurnal penerimaan kas. Dan keterangan siapa toko-toko yang membayar utangnya, kemudian debitnya kita isi. Karena nerima kas berarti debitnya kreditnya, piutangnya berkurang, kreditnya 3 juta. Jadi di sini harus imbang ya sisi kanan dan juga kiri karena harus berpasangan ya. Kemudian ada transaksi berikutnya pembelian. Karena ini perusahaan dagang, pasti kita beli barang ya untuk stok barang. Nah, kita juga bisa beli barang baik secara tunai. Jadi yang tidak bisa masuk ke dalam jurnal pembelian, transaksi yang tidak bisa masuk ke jurnal penjualan ataupun jurnal pengeluaran kas atau jurnal penerimaan kas itu akan masuk ke jurnal umum. Oke. Nah, ini contohnya. Tadi di sini ada jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian itu digunakan untuk mencatat transaksi pembelian, tapi pembeliannya secara kredit. Ya, jika pembelian kita secara kredit, kita masukkan ke jurnal pembelian. Tanggal, keterangan, kita beli dari mana saja, kemudian debitnya pembelian, kita tulis di sini 5 juta, nah, kreditnya juga harus kita masukkan, supaya debit sama kreditnya imbang. Jadi nominalnya harus kita catat dua ya, berpasangan debit sama kredit. Ini contoh buku pengeluaran kas, jadi ketika kita beli barang secara kredit, ketika sudah jatuh tempo, pasti kita harus bayar ya. Nah, kita catat di jurnal atau buku ya, pengeluaran kas. Isinya sama tanggal, nomor bukti pengeluaran kas, nomor cek jika transaksinya menggunakan cek, ada keterangan. Nah, debitnya kita masukkan, oh pembelian 2.750.000. Karena kita beli barang berarti kita mengeluarkan uang ya, kas ya. Nah, 2.750.000. Intinya harus mencatat di sini antara debit dengan kredit harus sama. Gitu. Oke. Oke, untuk perusahaan dagang boleh sebentar lagi akan kita akhiri, tapi barangkali ada pertanyaan, boleh ya, silakan sebelum Zoom-nya Ibu akhiri. Bertanya, Bu. Oke. Untuk absen ada yang bermasalah? Oke, siapa yang tadi mau bertanya? Adit, Bu. Ya, sinyalnya nggak ada lagi. Bu Febri sinyalnya jelek ya? Recording stopped.
Ibu sama mata kuliahnya Bunia ya. Bahasa Inggris. Ya. Betul. Karena nanti untuk mata kuliah lain ada diseminarkan. Jadi nanti pakai seminar. Oke. Ibu, ini mau tanya nih, seminarnya ada sertifikasi ya? Itu diisi di Zoom itu ya? Ya. Di link itu. Betul, biasanya nanti seminar itu ada sertifikat ya, kemudian nanti semua pakai Zoom gitu online. Tuh. Oke. Ini Ibu besok lanjut ya. Oh iya. Hari Sabtu besok kita nge-Zoom lagi ya. Oh iya, Bu. Jadi siapa yang masih bermasalah absennya boleh japri ke Ibu. Sudah berusaha absen di si akad tapi tidak bisa. Gitu. Iya, Bu, Tapi siap. tadi ada yang absen? Baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Kita lanjut untuk pertemuan ke-9 dan 10. Oke. Oke, siap, Bu. Nanti ada pertanyaan mengenai materi hari ini boleh japrik Ibu ya, atau boleh diskusi di grup juga boleh. Ya. Kalau nanya di sini, Bu. Kalau nanya di Zoom. Oke, tapi Waktunya udah mepet ya, Bu ya? Oh, iya. ya waktunya sudah mepet ya. Di beberapa tempat juga sudah ada yang maghrib belum ini? Dan maghrib. 5:30, Bu, maghribnya. 5:30. 6:30. 6:30 WIB ya, tapi untuk yang ada Indonesia Timur, oke ya, besok pertemuan Ibu lagi atau yang ditanyakan di PR besok waktunya akan lebih panjang. Jadi boleh ditanyakan besok. Nanti untuk teman-teman yang tidak bisa hadir di Zoom seperti biasa ya, ini Ibu record, jadi nanti bisa di-share. Ya, Bu. Oke. Ya. Sampai Ya, Bu, jumpa lagi besok. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat karena beberapa daerah PPKM lagi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Mudah-mudahan. Bu, buat besok jam berapa, Bu? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat. Oke. Besok jam berapa, Bu? Oke, selamat sore dan Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore. Seperti biasa ya, hari Jam 5 jam 5. Jam 1 ya, Bu. Recording stopped. Recording in progress. Tapi Recording sudah stopped. hilang. Ada. Oh iya, masih ada. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.